termasuk nanti terakhir kita akan membahas ya tentang pajak karena ada sehingga outline kita yang cukup banyak tadi ya karena memang materi yang disampaikan juga cukup banyak. Saya di PB juga mengajar di mata kuliah ekonomi sumber daya air ini 1 semester ya, khusus 1 semester dan ini saya rangkum dalam 1 jam pertemuan saja, Anda bisa bayangkan. Sehingga jika nanti ada yang ingin menanyakan lebih detail silahkan bisa hubungi saya, atau jika nanti misalkan di tengah-tengah saya menyampaikannya terlalu cepat, ada yang tidak jelas, silahkan saja langsung diinterupsi, baik itu langsung open mic atau bisa di chat. Teman saya karena presentasi sambil presentasi ini kadang-kadang kalau chat agak sulit melihatnya. Baik, saya langsung saja. Yang pertama karakteristik sumber daya air. Kita tahu bahwa air adalah salah satu mungkin boleh dikatakan yang paling urgent dalam pembentukan kehidupan di bumi ini. Saat ini kita tahu NASA ya atau banyak sekali stasiun negara yang mengirimkan baik itu satelit, robot, bahkan manusia keluar angkasa untuk mencari di mana ada nggak air di planet selain bumi ini. Ya, namun sampai saat ini ya hanya di bumi yang baru diketahui. Mars saja sekarang sedang ada eksplorasi katanya ada sedikit air dan dikatakan kemungkinan dulu pernah ada air di sana. Ya, ya. Tapi saat ini bumi menjadi sumber dari sekian miliar planet yang sudah atau benda antariksa yang sudah dieksplorasi oleh manusia, baru bumi yang diketahui ada kehidupannya. Saya nggak kebayangkan jika suatu saat ada planet ditemukan adanya alien. Wah, apa yang terjadi kira-kira ya? Bisa ngebayangkan nggak ya? Misalnya aliennya lebih canggih dibanding kita seperti film-film fiksi ya, atau misalkan ya seperti film-film fiksi lah ya. Nah ini juga yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ya, Anda tahu siapa Adam Smith? Siapa Adam Smith ini? Bapak ekonomi. Betul, Bapak ekonomi dunia. Ya betul sekali. Ya. Jadi Pak Yofi ini tokoh ekonomi. Ini Bapak ekonomi ya. Karena dia membuat sebuah buku yang memang menjadi rujukan. Ya, Das Kapital itu menjadi rujukan ekonomi modern khususnya sebenarnya. Dan dia katakan bahwa tidak ada satupun yang lebih berharga dari air. Ya. Jadi sangat sedikit sekali, ya hampir tidak ada lah katanya scarcely itu, tapi tidak ada sesuatu pun anything can be had in change for it. Ya, jadi nggak ada yang bisa ditukar dengan hampir tidak dengan air. Nah, sehingga kalau dari prinsip ekonomi, kalau sesuatu hal yang hampir nggak ada alat yang bisa menyamai itu kan berarti sangat sangat berharga sekali, ya nggak? Tapi apa yang kalau kita lihat saat ini, ya, apakah air menjadi suatu hal yang benar-benar berharga dalam kehidupan kita secara ekonomi? Kita lihat saja buktinya. Mana yang lebih bernilai? Ya. Coba kira-kira mana yang lebih bernilai, permata atau air? Ya. Mata, Pak, permata. Permata. Nah, Pak Faras. Ya, ada yang lain? Ada yang kontra dengan Faras siapa? Bernilai air, Pak, tapi lebih mahal berlian. Ya. Nah, sekarang kita coba pahami ya antara konsepnya Sasha dan Faras. Kata Sasha mungkin tadi air, kata Faras adalah berlian. Nah, memang ini ada paradoks ya. Di sisi lain tadi kata Adam Smith air itu begitu sangat berharga, tapi kita lihat ya ada orang yang punya berlian itu dianggap pasti seorang sultan, ya enggak? Kalau Anda punya empang gitu yang punya air belum tentu dia katakan kaya gitu. Padahal ada punya mata air misalkan ya. Nah, kenapa ini terjadi? Padahal kita bisa hidup tanpa ada berlian, tapi nggak mungkin kita bisa hidup 3 hari saja tanpa minum air. Nah, kira-kira konsep apa ya di sini yang berlaku? Scarcity, Pak. Betul ya, kelangkaan. Ya. Tapi pertanyaan, apakah ya paradoks ini suatu saat tidak akan lagi menjadi paradoks? Mungkin tidak. Bagaimana harga air itu bisa lebih mahal bahkan dari berlian? Ya, ilustrasinya ini kata Faras scarcity.
Paras ketika lagi mengembara di gunung pasir gitu ya, kehausan, dia habis menemukan harta karun gitu ya, film Aladin gitu ya. Saya ingat kalau anak saya cerita Alibaba gitu ya, ketika dia menemukan pintu harta karun gitu ya, terus dia lewat jalur pasir, tapi dia bawa satu karung permata dari pintu. Nah di tengah jalan dia menemukan salah seorang yang membawa air, hanya mungkin satu botol kecil gitu ya. Nah di sisi lain Paras ini kehausan gitu ya. Nah kira-kira mau nggak Faras menukar akhirnya sekarung berlian tadi dengan segelas air? Mau nggak Faras kira-kira? Setengahnya aja Pak, setengah. Nggak mau, saya mau semuanya gitu ditukar katanya. Gitu. Ya bolehlah tawar menawar lah mesti kan ya. Paling tidak secara berat akhirnya tadi 1 liter air diganti setengah karung itu kan lebih berat. Nah jadi scarcity ini bisa terjadi suatu saat, sehingga mengapa paradoks ini suatu saat akan tidak terjadi paradoks ya, karena apa? Menurut sebuah majalah The Economist tahun 2016, bahkan juga banyak ahli yang memprediksi ya nanti pertengahan abad 21. Berarti pertengahan abad 21 itu tahun berapa kira-kira? Arya, tahun berapa tuh Arya kira-kira? Pertengahan abad 21 itu tahun berapa mulainya? Tahun 2000, Pak. Nah, 2000 berapa kira-kira kalau pertengahan 2002? 2050 ya enggak, kalau bisa kita ambil tengah-tengahnya ya, betul lah tahun 2000 mulainya. Nah kalau Anda searching ya di internet ya, cari itu kerangka itu ada yang menyatakan bahwa 3 dari 4 orang pada tahun 2050 nanti akan mengalami kesulitan akses terhadap air bersih ya. Jadi akan banyak korban atau ya kita nggak tahu lah ya. Paling tidak tanah akan menjadi gersang, sulit akhirnya untuk bertani ya, dan orang-orang akan bermigrasi ke sumber-sumber air tawar ya. Ini menurut prediksi ya. Memang ini perlu kita renungkan, artinya apa? Air yang ada saat ini itu harus kita jaga ya, agar tidak terjadi scarcity seperti sebuah berlian tadi. Namun berapa sih Pak sebenarnya jumlah air di dunia ini ya? Saya nggak tahu, saya pernah nanya nggak ya, menurut Anda air di dunia ini jumlahnya bertambah atau berkurang setiap tahun ya, setiap waktunya? Gimana? Bertambah atau berkurang menurut Anda jumlah air yang ada di bumi ini? Kalau menurut Wirda gimana? Gimana Wirda? Bertambah atau berkurang? Hah? Berkurang. Kalau menurut Raihan bertambah atau berkurang? Raihan berkurang. Ada satu lagi Raihana, mirip-mirip. Menurut Raihana bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Oke ya. Nah, yang betul adalah jawabannya, ini pertanyaan saya menjebak ya. Menurut para ahli, jumlah air di dunia itu tetap. Jadi nggak bertambah nggak berkurang. Tapi walau alam saya sendiri nggak ngitung ya. Kita percaya aja lah para ahli. Yang berbeda itu hanya bentuknya ya. Pak kenapa ada kemarau, Pak kenapa ada banjir? Ya bentuknya aja berbeda-beda ya. Rupanya di bumi ini sebagian besar itu 97,5% itu adalah air laut ya. Jadi air laut rupanya. Memang kalau dilihat dari luar angkasa, di bumi ini disebut juga blue planet ya, planet yang warna biru, karena sebagian besar itu terdiri dari air. Sehingga kalau misalkan dari luar angkasa terlihat ada planet berwarna biru, itu dicurigai akan banyak air ya. Namun 97,5% air ini, namanya air laut kan tidak bisa langsung kita manfaatkan, terutama untuk kebutuhan manusia ya, bahkan tumbuhan yang hanya bisa memanfaatkan ikan di laut ya. Nah, rupanya air tawar itu hanya 2,5% saja dari total 100%. Oh, masih banyak Pak, 2,5% dari, ternyata nanti dulu.
dari 2,5% air tawar ini, rupanya sebagian besar, hampir 70% itu adalah air yang ada di kutub, es yang ada di kutub. Ya. Dan ini juga belum bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hanya sedikit yang bisa memanfaatkan. Ya, nggak bisa dibilang nol lah. Selebihnya 0,9% itu ada di lumpur, di dalam serat-serat apa istilahnya, ya di dalam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Nah, terus yang bisa dimanfaatkan yang menjadi manfaat manusia ini saat ini adalah, jadi kalau kita lihat begitu luasnya danau, banyaknya aliran sungai, itu hanya 0,3%. Tapi ingat, 0,3% ini bukan dari 100% ya, tapi dari 2,5%. Jadi kalau misalnya dihitung nanti 0,000 sekian persen, ya, itu sangat kecil. Ya. Yang kedua adalah groundwater. Groundwater itu air tanah. Itu juga cukup banyak, hampir 30%. Nah, jadi selama ini yang bisa langsung dikonsumsi oleh manusia dan berdampak langsung misalkan untuk aktivitas kita khusus untuk sumber daya air itu adalah dua ini, ya, danau dan sungai serta air yang ada di dalam tanah. Dua ini sebenarnya. Kalau yang lain tidak bisa langsung kita manfaatkan. Jadi sangat sedikit sebenarnya yang bisa langsung dimanfaatkan. Kita lihat sebenarnya apa sih sebenarnya. Nah, ini dua jenis sumber daya air yang terutama ya untuk langsung bisa dimanfaatkan nanti. Kita sekarang belajar ekonomi sumber daya air, yang akan kita pelajari dua jenis ini saja, ya, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Termasuk nanti kalau bicara ekonominya, dua hal ini saja yang nanti akan dihitung perhitungan ekonomi, termasuk nanti bicara pajaknya adalah surface water dan aquifer atau groundwater lah ya, bisa juga air. Ya. Kalau air permukaan kita bisa lihat danau, sungai, ya, terus juga ini tergantung pada kondisi hidrologis, ya. Bogor atau wilayah-wilayah yang memang sering hujan itu biasanya memang banyak sungainya, danaunya. Tapi ada wilayah seperti di NTT gitu ya, atau di daerah Gunung Kidul itu kan cukup kering ya. Tapi ada juga yang disebut dengan air bawah tanah ya. Nah, kalau air permukaan itu biasanya dia akan mengalami siklus airnya relatif cepat. Namun kalau groundwater itu karakteristiknya mirip seperti minyak bumi dia ya. Jadi dia terkungkung di dalam tanah ya, dan proses recharge-nya itu begitu sangat lama kadang-kadang ya. Dan kadang-kadang ini kalau diambil dimanfaatkan terlalu banyak, dia akan menyebabkan juga bencana yang atau dampak terhadap lingkungan juga yang tidak sedikit ya. Oke, kita lihat sebenarnya apa nih 1 dan 2 ini. Sebenarnya ini ada yang ini pastilah Anda udah paham, Anda belajar dari SD gitu ya. Terus air ya, adanya kondensasi, pencemaran, penguapan ya. Terus juga jadi es, walaupun tidak semua ya, dia juga langsung diturun di tengah-tengahnya. Ya, tapi kalau kita lihat siklus air inilah yang menyebabkan kalau terlihat ya, khususnya air sungai dan air danau itu cepat berganti ya. Ya, tapi ternyata kalau Anda perhatikan tidak semuanya juga air itu kan mengalir ke laut ya. Ada sebagian yang meresap, coba kalau Anda lihat ya. Ada juga, ya, lihat nih air tanah ini ada 2 jenis ini kalau dilihat lagi ya. Ada air tanah yang masuk ke dalam tanah, namun dia keluar lagi, ya. Seperti mata air kalau Anda yang masih menggunakan sumur ya, atau mata air di sungai, atau mungkin dia bisa keluar lagi ke laut. Tapi ya ada beberapa sedikit ya jenis air itu yang dia terkungkung di dalam tanah. Kenapa? Karena ketika dia masuk, dia terkungkung dalam sebuah cekungan atau bahkan lapisan tanah yang permeable, yang tidak bisa ditembus oleh air, gitu ya. Nah, bahkan mungkin Anda pernah dengar adanya sungai bawah tanah ya, atau ada yang kita lihat lebih detailnya. Nah, ini kalau groundwater ya. Ketahuilah bahwa groundwater ini saat ini menjadi barang
sumber daya air yang nilai ekonominya sangat tinggi. Kenapa? Karena groundwater ini dia masuk ke dalam tanah, ya, dia tersaring oleh pori-pori lapisan tanah dan terlindung dari sinar matahari, ya, sehingga memiliki kejernihan yang sangat tinggi, bahkan yang dinyatakan dia tidak mengandung bakteri, khususnya bakteri berbahaya. Ya. Tadi saya katakan ada jenis yang dia air itu yang dia bisa keluar secara sendiri, ya, seperti mata air. Ada yang ketika dia terkungkung, ketika digali itu dia akan muncrat keluar gitu, ya. Seperti ketika orang menggali, kalau Anda pernah lihat nonton orang menggali minyak bumi, ya. Bahkan katanya kalau di dalam minyak bumi itu biasanya cara yang minyak bumi itu juga ada airnya. Nah, ini sebenarnya baik itu surface water dan groundwater ini yang langsung kita manfaatkan. Namun kalau kita lihat, ya, di kota-kota besar khususnya, di mana lagi kota besar yang Anda lihat ada sungai yang bersih? Nggak ada, ya nggak? Di mana? Sidoarjo. Sidoarjo, sungai apa tuh di Sidoarjo? Berantas, Pak. Oh ya, tapi kan sungai Berantas apakah dimanfaatkan langsung masyarakat untuk minum? Enggak secara langsung sih, Pak. Iya, maksud saya air yang langsung, oke lah, mungkin masih dimanfaatkan ya untuk sawah, ya enggak, Yofi, ya? Atau mungkin untuk mandi, untuk nyuci paling enggak, ya, nyuci kendaraan. Tapi kualitas air yang paling tinggi itu kan adalah air minum, ya enggak? Nah, yang terjadi adalah saat ini, contohnya aja di Jakarta yang saya tahu, ya, beberapa kali saya melakukan penelitian di sana juga dengan mahasiswa saya. Anda tahu di Jakarta itu karena PAM itu PDAM di Jakarta di Jakarta itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Terlebih untuk industri. Industri itu kadang-kadang udah nggak bisa kebagian PDAM, sehingga apa yang terjadi, mereka mengebor air. Mengapa mereka mengebor air sekian ratus meter ke bawah? Karena pertama mungkin nggak kebagian, yang kedua bisa lebih murah, yang ketiga kualitasnya lebih bagus mungkin, ya. Sehingga Anda bisa bayangkan water table, ya, ada water table-nya. Ketika ada banyak sumur-sumur yang menggali, lama-kelamaan kan water table-nya menurun, ya enggak? Pori-pori di sininya itu kosong. Apa yang terjadi di Jakarta saat ini itu banyak sekali airnya. Biasanya ini kota besar yang dekat pesisir, ya. Itu air laut yang masuk ke dalam. Sehingga kalau Anda tinggal di Jakarta Utara, ya, atau di daerah masuk kota pusat, itu sudah payau, tidak bisa lagi mengambil air di ke dalam tentu, karena airnya udah nggak berkualitas. Bahkan sampai Tugu Monas itu kalau digali sumur di situ, itu airnya sudah payau, ya. Padahal jauh sekali Monas itu masih dari laut, ya. Itu belum lagi kalau misalkan tidak ada laut, ketika ini water table ini diambil terus kosong gitu, ya, itu bisa ambles tanahnya. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan kesuburan tanah sehingga pertanian. Oleh karena itulah, ya, mengapa kalau Anda lihat, coba Anda lihat di TV iklan Aqua dan Le Mineral itu ngambil air dari mana sumbernya? Pasuruan. Dari Pasuruan, enggak? Ya. Apa tadi? Satu lagi terakhir nih. Pegunungan, Pak. Iya, pegunungan atau Pasuruan banyak gunungnya, ya. Bogor, ya, Pasuruan atau mungkin Klaten yang saya tahu, ya, beberapa wilayah, ya. Lihat tuh iklan Le Mineral misalkan, ya, itu kan air katanya ngambil dari pegunungan. Kenapa? Karena air itu yang paling berkualitas. Terkait dengan bagaimana aliran sungai, pencemaran, dan lain. Kalau groundwater, karena kita dan imbang akan terjadi masalah tadi, ya, ambles tanah, air akan asin karena air datang, kayak begitu. Nah, pertanyaan saya berdasarkan ini, kalau kita perhatikan sebenarnya menurut pemahaman Anda, air ini sebenarnya dia jenis sumber daya apa sih? Apakah renewable atau unrenewable?
Coba nih Muhammad Fatah ya. Kalau menurut kamu nih renewable atau unrenewable, Fatah? Kamu kayak di kantor direktur ya. Renewable, Pak. Renewable, kenapa renewable? Karena ada siklus air tadi, Pak. Oke, nah yang lain kalau menurut siapa nih? Muhammad Taufik. Menurut kamu air itu renewable atau non-renewable? Renewable, Pak. Hah? Renewable. Dapat diperbaharui ya. Alasannya? Mungkin air itu bisa dipulihkan kembali, Pak. Oke, hampir sama ya seperti tadi. Terus ada lagi ya, yang lain ada nggak? Yang lain menyatakan bahwa air itu unrenewable, ada nggak? Mikir gitu juga. Oke, nggak apa-apa. Menurut Sasha, kenapa disebut unrenewable? Karena tadi jumlah air di bumi kan tetap ya, Pak. Oke, Jadi itu. Ada nggak yang berpikir, Pak, air itu kan benda mati, nggak bisa beranak pinak, berarti dia pasti unrenewable, betul nggak? Iya. Nah, jadi air itu, ini juga lagi saya suka sekali membuat pertanyaan yang dijebak ya. Air itu bisa keduanya, teman-teman. Ya. Air yang mengalami siklus surface water itu disebut dengan masuk kategori renewable, ya, karena dia memang cepat. Tapi kalau air yang groundwater atau aquifer itu dikategorikan sebagai non-renewable, ya. Jadi karena kategorinya itu karakteristiknya itu bahkan seperti minyak bumi atau bahan tambang, ya. Oleh karena itulah teman-teman, ya, saya ingin jelaskan bahwa kalau yang namanya sungai, danau, ya, surface water, itu Anda tahu kementerian apa yang mengelolanya? Tahu nggak? Kementerian apa? Wesley ini orang yang paling bijak. Amin, Pak. Ya, Apa? Pak. Oh, kan nggak denger kan? Kamu lagi cek-cek IG sih, lagi stalking. Bukan, siapa Pak. Tadi sinyal saya putus-putus, Pak. Oke. Surface water atau air permukaan, ya, sungai, danau, itu yang mengelola kementerian apa? Kementerian. Kira-kira aja, tebak aja. Danau. Sumber daya alam mungkin, Pak. Emang ada kementerian sumber daya alam? Ada aja. Nggak ada. Coba kalau menurut Mukhlisin. PUPR mungkin, Pak. Betul, PUPR, ya, yang mengelola. Nah, namun untuk untuk air bawah tanah groundwater itu dikelola bukan PUPR, tapi Kementerian ESDM. Ya. Sehingga nanti teman-teman harus tahu ketika misalnya untuk penentuan perizinan, pajak dan lain-lain itu harus berhubungan dengan kedua kementerian itu. Ya. Baik, saya tidak akan kembali lama-lama karena kita akan banyak ya materinya. Tuh, intinya pemahaman dulu teman-teman. Mengapa saya di sini kita banyak diskusi dan ingin juga membuka mata Anda. Karakteristik air ini begitu sangat unik, penting, dan ini kompleksitasnya juga macam-macam. Ya, ada yang tadi kementerian yang menghubung untuk air sungai dan lain tadi PUPR. Untuk yang groundwater SDM. Tapi kalau Pak, kan Kementerian Perikanan juga perlu Pak air. Lah itu juga berurusan. Tapi jangan lupakan Kementerian Pertanian yang juga butuh irigasi, ya. Kementerian Kehutanan Lingkungan juga yang juga menaungi hutan-hutan yang menjadi sumber air, sehingga memang ini sangat kompleks teman-teman. Apalagi kalau kita berbicara aliran sungai, itu seringkali yang dilewati bukan hanya antar kampung, antar desa, tapi juga antar provinsi. Bahkan kalau kita lihat Citarum itu ya itu melewati Jawa Barat, Banten, Karawang, terus juga Jakarta terutama terakhir. Jadi ini menjadi permasalahan dalam
ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai agak lebih sedikit serius gitu ya. Tadi kan belum terlalu serius ya. Mekanisme alokasi sumber daya air. Ya, saya memang nanti agak sedikit cepat ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Bagaimana kita mengalokasikan sumber daya air itu yang idealnya harus memenuhi 3 kriteria ini. Efisiensi, equity, dan sustainability. Efisiensi itu berhubungan dengan ekonomi ya. Gimana misalkan biayanya rendah, untungnya tinggi. Kalau equity itu berbicara terkait dengan keteraksesan masyarakat luas. Bagaimana semua lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan air bersih, itu berhubungan dengan equity. Kalau sustainability itu berhubungan dengan bagaimana keberlanjutan dari sisi lingkungan. Ya. Bagaimana air ini tidak terjadi penurunan debitnya, bagaimana lingkungan ekosistemnya tetap terjaga, ya, dan terutama adalah isu yang saat ini sangat marak adalah pencemaran air yang harus diperhatikan. Nah, nanti kita lihat ada beberapa alokasi sumber daya air ini, namun masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, tidak ada satu hal yang lebih baik atau satu hal juga yang karena masing-masing air itu kan kegunaannya macam-macam. Ya, paling tidak sebenarnya air itu dikategorikan menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk namanya municipal waters atau kebutuhan domestik, kebutuhan kita untuk makan, minum, nyuci piring, nyuci baju, nyuci mobil itu namanya adalah kebutuhan domestik. Yang ketiga adalah untuk pertanian, jadi irigasi, terus juga termasuk budidaya ikan, ya, itu namanya untuk pertanian. Kebutuhan ketiga adalah untuk industri. Ya. Coba Anda lihat, ada tidak industri yang tidak membutuhkan air? Ada tidak? Industri apa yang tidak membutuhkan air? Bengkel, Pak. Bengkel nggak butuh air. Itu yang namanya ban bocor, pakai bengkel nggak? Meskipun kemarin katanya pakai tambal ban online ya. Oh iya, kalau air Pak ya. Iya betul Yofi. Ya mungkin tadi ya, yang lagi marak kemarin tambal ban online mungkin nggak perlu air kali ya. Tapi tetap aja orangnya butuh minum kan. Nggak ada. Bahkan handphone, laptop yang itu semuanya butuh air minimal untuk pendingin mesin, ya enggak? Kalau memang tidak langsung digunakan sebagai input produksinya. Makanya kalau Anda lihat industri-industri besar itu sebagian besar itu pasti berada di wilayah sumber air. Ya. Nah kita lihat bagaimana karakteristiknya. Jadi ada 3 ya, ada 5 ya, yang masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama queuing ya, namanya queuing, lebih banyak queuing ya. Sistem antrian ada 2 jenis, ada riparian dan prior appropriation. Ini sebenarnya berhubungan dengan water rights ya. Ada yang berhubungan dengan mekanisme water pricing ya, ada yang namanya alokasi publik, terus juga user base dan juga yang water market. Ya, kita lihat satu-satu aja, kita lihat. Nah, queuing system ini sebenarnya adalah sistem yang diadopsi dari Amerika Serikat yang mengadopsi 2 sistem alokasi sumber daya air. Namun beberapa negara lain itu mengadopsi ya. Bedanya apa ya? Kalau riparian ini intinya saya tidak akan baca satu-satu ya. Intinya adalah siapapun berhak memanfaatkan air ya. Siapapun berhak ya selama dia bisa memanfaatkan secara ekonomi dan ada manfaatnya ya. Tapi dia harus jelas gitu, siapa yang melakukan itu tanpa jadi siapapun berhak ya. Semua berhak mendapatkan. Tapi kalau yang prior ini dia turun temurun ya, warisan gitu ya. Warisan. Nah, biasanya kalau yang turun temurun ini ya kelemahannya dia aspek legalnya kurang ya. Terus juga ya tidak bisa dilakukan perdagangan secara air karena dia ada kepemilikan berdasarkan turun temurun tadi ya. Nah di kita mungkin ada beberapa negara yang kalau di Indonesia yang mana? Ya mungkin kita lebih ke riparian ya. Karena dalam sejarahnya ya sebenarnya kalau Anda ingat, nggak tahu Anda masih mengingat nggak istilah kalau film yang dikeluarkan Hollywood itu namanya film apa kalau orang tua Anda nyebutnya? Tahu nggak?
Selain film Hollywood, katakannya film apa? Kalau orang tua Anda menyebutnya film apa tuh? Film barat, Pak. Betul. Kaget saya. Ada yang tahu. Kenapa disebut film barat? Nah, ini juga apa? Informasi sebenarnya bagi Anda ya. Kenapa disebut film barat? Soalnya Tahu yang nggak? keluarkan negara barat, Pak. Kenapa disebut negara barat? Kan tergantung yang mana kan? Apa Sumatera Barat gitu. Jawa Barat itu juga wilayah barat kan. Jadi gini teman-teman. Amerika itu memang secara benua dia terbagi menjadi 2 jenis iklim ya. Wilayah barat itu relatif lebih kering. Ya. Dan dulu pertama kali itu banyak industri pertambangan di sana. Pertambangan emas terutama. Sedangkan di wilayah timur itu lebih basah. Ya, dan dia lebih banyak pertaniannya itu di Amerika itu wilayah timur. Oleh karena itulah di wilayah barat ini salah satu industri yang pertama kali berkembang di sana itulah pertambangan emas. Anda lihat ya, kenapa di film barat? Karena dulu tuh film awal-awal film barat itu banyak film-film cowboy. Ya enggak? Film-film cowboy, film-film itu kan film-film dari wilayah barat. Wild Wild West, Anda pernah dengar kan film itu kan? Cowboy itu. Nah, di sana tuh air itu dianggap begitu berharga. Ketika menaklukkan air itu sama seperti memiliki tanah. Ya, jadi makanya jadi menganggap seperti lahan gitu ya. Sehingga turun-temurun karena di situ juga mereka mencuci emas ya. Nah, kalau yang riparian karena wilayah barat, maka air itu harus bisa dimiliki oleh siapa saja gitu ya, selama masih bisa ya, untuk dikelola untuk pertanian. Intinya sih, tapi ini sebenarnya hanya untuk intermezzo saja ya bagi Anda. Intinya ada sistem antrian. Kenapa sebut antrian? Karena itu diaturnya dari hulu hingga hilir. Ya. Jadi yang hulu memanfaatkan dulu, nanti juga habis itu ke hilir. Nah, tapi yang fokus kita sebenarnya adalah yang kedua ini ya, water pricing. Ini adalah cara penghitungan dengan teori ekonomi, bagaimana alokasi biaya itu juga alokasi air itu dengan water pricing. Ini mungkin konsep ini kemarin sudah belajar di eksternalitas ya. Jadi ketika ada biaya lingkungan, maka mau tidak mau yang terjadi biasanya kuantitasnya akan berkurang dan yang paling penting yang berdampak itu adalah price-nya akan meningkat karena ada biaya sosial. Sehingga kelemahannya Anda bisa bayangkan ketika harga air itu dikenakan biaya lingkungan, apa yang terjadi? Harga itu akan naik, ya. Sehingga sebenarnya yang intinya ini yang mengabaikan ekuitas. Ya, kelemahannya kalau yang ini dia equity-nya akan menjadi terganggu. Artinya kalau harga naik, tidak semua masyarakat yang bisa menjangkau. Namun ada perhitungan lain namanya increasing block rates ya. Artinya apa? Oke, harganya naik gara-gara tadi ada biaya lingkungan atau biaya eksternalitas. Tapi kita tidak mematok harganya itu langsung ke P3 misalkan ya. Tapi ada P1, P2-nya juga. Caranya apa? Nah, pakai block rates ya. Misalkan harga 10 liter pertama itu adalah P1, lebih murah ya. Tapi ketika Anda memakai air liter ke-11 ya, sampai liter ke-20, jadi 10 liter keduanya, maka yang dikenakan adalah harga P2 ya. Tapi ketika Anda misalkan kita anggap per bloknya ini bedanya 10, ini 10. Ketika dia menggunakan air ke liter 21, maka yang akan dikenakan itu level P3 ya. Di sini ada aspek equity-nya. Kenapa? Karena diasumsikan ya orang yang pendapatannya rendah dia akan menggunakan air lebih sedikit. Ya kenapa? Karena rumahnya mungkin lebih kecil, kendaraan. Tapi Pak anaknya banyak ya, jadi mikir-mikir kan dia kalau airnya harus lebih hemat karena dia akan menggunakan biaya per liter lebih tinggi jika sama seperti listrik. Ya, listrik itu kan ada apa namanya tuh KWH-nya ya. Dari 450, 900, 1300, 2200. Nah, itu juga. Nah, itu berbeda-beda per KWH-nya. Sebenarnya karena waktu kita tidak cukup, ya mungkin ini juga. Kalau memang ada yang mau cara, Pak, gimana perhitungannya bisa japri saya, tapi minimal Anda tahu konsepnya. Ini sebenarnya ada rumusnya, ada perhitungannya, dan lain-lain.
Dan ini yang banyak digunakan oleh PDAM bahkan PLN saat ini dengan menggunakan teori namanya increasing block rate. Ya, jadi ini biasanya untuk PLN, untuk apa tadi ya, PDAM di Indonesia banyak menggunakan teori ini. Baik. Nah, yang ketiga adalah alokasi air itu dengan cara alokasi publik. Nah, alokasi publik ini adalah sistem alokasi air yang melibatkan intervensi pemerintah. Kenapa? Karena tidak mungkin melibatkan individu masyarakat atau bahkan mungkin swasta secara keseluruhan. Contohnya apa? Bikin waduk. Bikin waduk itu kan memang tidak langsung, misalnya ada masyarakat yang urunan bikin waduk, ya nggak akan bisa kebangun gitu ya. Tapi sebenarnya uangnya dari kita juga sih dengan pajak ya. Tapi secara tidak langsung kan pemerintah yang mengelola tersebut. Nah, tujuannya adalah ya untuk kepentingan umum. Nah, memang alokasi publik ini kelebihannya equity-nya. Ya, namun secara ekonomi ini tidak efisien karena ada banyak subsidi di sini. Contohnya ini salah satu foto. Anda tahu ini kira-kira foto di mana ini? Ada yang tahu nggak? Waduk mana ini? Ini waduk ini. Saya kalau nggak pandemi tiap tahun itu mata kuliah ekonomi sumber daya air, saya biasanya field trip ke sini. Nanti clue-nya itu tidak jauh dari Bogor posisinya. Di mana ini kira-kira? Betul. Gedung waduk terbesar di Asia Tenggara. Ya, kita cukup bangga punya Jatiluhur ini. Nah, ini waduk ini kan dibangun dengan biaya yang besar ya. Tapi Anda tahu bahwa Jatiluhur ini mengaliri hampir sebagian besar 10% produk pertanian khususnya padi di Indonesia itu hasil dari pengaliran air di waduk Jatiluhur ini. Dan Anda tahu bahwa air yang digunakan masyarakat dari Jatiluhur ini tidak bayar. Nah, itu. Jadi Jatiluhur tidak menarik uang dari situ. Padahal harusnya, ya kenapa? Karena itu disubsidi oleh pemerintah. Ya. Jadi memang ini secara ekonomi rugi lah dikatakan, tapi secara equity itu bisa memberikan dampak yang bagus. Nah, tadi ada Putu. Mana tadi Putu? Tadi saya mau tanya tadi kebetulan nih. Mana Putu? Putu kamu tinggal di mana Putu? Di Buleleng, Pak. Bali Utara. Buleleng. Oh, Bali Utara. Itu banyak sawah nggak? Lumayan, Pak. Masih. Nah, Putu tahu istilah subak nggak? Tahu, Pak. Nah, coba ceritain deh, biar Putu yang ceritain. Kita dengan apa itu subak Putu? Baik, kalau subak itu kan sebenarnya sistem pengairan yang ada di Bali gitu Pak. Jadi kalau di Bali itu kan biasanya di hulu sungainya itu kayak apa ya, pembagi air untuk jalur irigasi. Jadi nanti setiap sawah itu kan supaya merata mendapatkan air, jadi di hulunya itu dibagi, ada pengaturan khususnya. Nah, di subak itu nanti biasanya juga ada pengurusnya, kemudian ada orang-orang yang terlibat di sana lah, kayak semacam organisasi lah istilahnya jadinya di sana. Kemudian juga karena di Bali juga ya biasanya dilengkapi dengan puranya juga dan sebagainya. Jadi semacam sistem pengaturan air Pak untuk jalur irigasi gitu, supaya merata. Terima kasih Putu. Saya jadi nggak perlu menjelaskan lagi. Udah jelaskan? Ya. Jadi sistem yang dikatakan Putu ini adalah namanya user based alokasi. Ini bersifat komunal ya. Namun memang ada kelebihannya ya. Ini biasanya masyarakat akan patuh, ya enggak? Pasti mereka tidak akan berani untuk melanggar. Betul nggak Putu? Ya. Sehingga konflik-konflik. Jadi Anda tahu Bali itu adalah salah satu provinsi yang neraca airnya minus. Artinya air itu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan. Ya. Nah, ketika perlu air, maka mereka benar-benar harus bisa mengalokasikan. Salah satunya adalah dengan kearifan lokal Subak. Memang bisa. Namun ketika ini dibenturkan dengan kebutuhan industri, misalkan wisata,
Wah, orang-orang yang punya wisata di sana kan biasanya bukan orang situ ya, Putu ya. Banyak yang orang Jakarta, bahkan orang luar negeri yang punya villa dan punya resort, punya restoran itu, hotel. Nah ini mereka kadang-kadang nggak paham dan nggak mau tahu. Ya ini sebenarnya kelemahannya ya. Namun apapun itu di Bali ini sudah menjadi sebuah budaya yang juga patut dipertahankan, bahkan sudah menjadi warisan UNESCO ya, Putu ya. Ini sebuah kekayaan intelektual. Ya, jadi ada ini, atau mungkin wilayah-wilayah lain juga ada sebenarnya. Contohnya beberapa wilayah di Sumatera itu mereka benar-benar menghargai aliran sungai yang nggak boleh dicemari ya. Nah itu adalah user based allocation. Yang kelima adalah water market. Ini sebenarnya pertukaran hak air. Ini nanti ada salah satu contohnya akan saya ilustrasikan. Kalau ini sebenarnya ya ini aja jual beli, yang anggap air itu seperti sebuah barang yang bisa dijual beli. Ya, baik itu antar individu, bahkan antar negara, ya. Cuman kelemahannya ini kadang-kadang untuk air ketika dijual kita sulit mengukur unitnya itu berapa sih, khususnya aliran sungai gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara pencemarannya gimana, nah itu kelemahannya. Oke ya. Nah, bagaimana penentuan harga air? Ya, terutama tadi kita berbicara terkait dengan marginal tadi, yang kedua tadi ya. Nah, yang nomor 2. Ya, water pricing. Ini sebenarnya contoh apa saja ya, kita bisa lihat ya bahwa air ini memang di dalam sebuah banyak negara ya, contohnya di Indonesia itu dimonopoli oleh pemerintah ya, khususnya PDAM ya. Namun ketika air itu tidak bisa dikelola oleh pemerintah, biasanya ya swasta mau tidak mau masuk. Apa contohnya? Air galon, ya enggak? Coba misalkan di sini, saya mau coba tulis di komen, siapa Anda di rumah Anda yang tidak menggunakan air galon? Siapa? Saya, Pak. Untuk minum ya. Siapa tuh? Saya agak susah lihat di mana. Siapa tadi? Yofi, kamu tinggal di mana tadi? Di Sidoarjo. Sidoarjo gitu ya. Kamu tinggalnya di kota atau di kampung? Kota, Pak. Lah, kenapa kamu nggak menggunakan air galonnya? Ini luar biasa nih. Nggak apa ya? Dari dulu nggak pernah pakai air galon sih Pak, emang Pak. Nggak cocok. Ya, kenapa? Nggak cocok, kamu gatal-gatal ya, iritasi. Pak saya pilek Pak kalau minum air galon. Terus kamu gunain air apa? Saya gunain air itu Pak, ya mata air gitu. Sumur jerigenan ya? Biasanya. Jerigenan. Oh, berarti kamu nggak ada sumur di rumahnya atau gimana? Ada Pak, tapi yang dipakai untuk memasak ya air jerigenan itu, geledekan biasanya. Ya, itu kamu ngambil sendiri atau beli? Beli Pak. Oh beli ya? Lah, harganya bisa lebih mahal dong nanti dari air itu, air galon. Enggak sih Pak. 25 liternya itu cuma 3.000 kalau nggak salah. Oh iya, masih murah ya. Oke ya. Tapi saya pikir, coba selain Yofi, siapa lagi yang belum menggunakan air galon di rumahnya? Coba deh. Atau angkat tangan aja, angkat tangan. Saya pengen survei aja berapa jumlahnya. Siapa ya? Angkat tangan selain Yofi. Siapa? Al Muhammad. 1, 2. Terus siapa lagi? Ini saya tampilannya agak bermasalah ini. Berapa orang? Coba, berapa orang yang nggak punya rumahnya? Itu. Saya nggak kelihatan tampilan. Coba hitung berapa? Saya nggak kelihatan tampilannya. Berapa orang tuh? 30 Bapak. Yang tidak menggunakan air galon. Ya, yang menggunakan semua itu. Oh, tak kira partisipannya, Pak. 6 orang, Pak. 6 orang yang katakan tadi. 6 orang, udahlah ya. Anggap aja 6 orang dari 28. Berarti berapa persen itu? Nah, sebagian besar kan Anda berarti memang menggunakan air, termasuk rumah saya dulu menggunakan air galon juga, tapi juga menggunakan air sumur, bahkan juga menggunakan air pam juga ya. Nah, pam
rupanya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya, sehingga mau tidak mau swasta itu masuk. Ya. Dulu. Nah, tapi secara konstitusional produksi air itu harus disediakan oleh negara. Kenapa? Karena untuk menghindari privatisasi. Kita tahu ketika akhirnya air ini diprivatisasi full oleh swasta, maka akan terjadi eksploitasi yang besar-besaran. Ya. Sehingga nanti aspek equity-nya, aspek sosialnya akan terabaikan. Ini contohnya saja teman-teman ya, Anda bisa lihat harusnya sebenarnya saya harus mengeluarkan hitung-hitungannya, teman kita nggak punya waktu untuk itu. Hanya gambar-gambar ini saja, ilustrasi kurvanya saja. Misalkan harusnya di awal biasa P1 dan Q1. Ya. Nah, artinya kan kalau misalkan ini dikelola oleh pemerintah, pemerintah untungnya di surplus produsen, yaitu A dan B. Ya. Dulu berarti pakai pen aja deh. Nah, A dan B ini keuntungan awalnya. Ya. Namun kita tahu pertumbuhan penduduk dan lain-lain, akhirnya kebutuhannya Q2. Nah, apa yang terjadi ketika Q2 harusnya harganya ada di sini, ya harusnya secara biaya. Namun marginal benefit yang harus ditanggung oleh biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah, karena di sini kita berbicara pemerintah itu harus mensubsidi, maka dia harus fokusnya ke marginal benefit. Akhirnya biayanya pun sampai ke P2 saja, ya. Apa yang terjadi di sini? Rugi pemerintah. Makanya PDAM itu sering terjadi kerugian. Nah, namun bagaimana pemerintah harus memutar otak agar tidak rugi, ya. Maka nilai B ini nanti harus dibesarkan, ya, agar minimal B ini sama dengan jumlah DFG, ya. Jadi minimal dia nggak apa-apa, nggak rugi harganya, karena ini pemerintah kan dia harus mensubsidi, harus juga berpikir masalah sosial. Nanti nggak apa-apa dia menetapkan harganya sebesar P2, namun syaratnya hitungannya nanti B-nya ini sama dengan DFG, ya. Minimal lah tidak rugi-rugi banget, karena ini ada hubungannya dengan masalah sosial. Ya. Jadi kita hanya kurva-kurva saja, ya, tidak perlu sampai ke perhitungan. Selanjutnya bagaimana ketika perusahaan terjadi diminishing marginal cost. Nah, ini kan, ya. Ketika marginal cost-nya mengalami penurunan, maka salah satu tekniknya adalah ini. Ini saya langsung intinya saja, ya. Ini pemerintah menetapkan fixed connection charge agar tadi pemerintah tidak rugi atau nilai B-nya tadi itu tetap, nilai di sini itu tetap bisa dipertahankan. Akhirnya pemerintah menetapkan apa yang namanya fixed connection charge. Bahasa lainnya adalah abodemen, ya. Oleh karena itulah munculnya abodemen di dalam PDAM, dalam termasuk listrik, itu adalah untuk menutupi kerugian pemerintah karena mereka harus menjual di bawah dari harga standar yang ditetapkan, ya. Nah, jadi ada abonemen. Anda lihat kan abonemen itu apa sih? Ya biaya tetap berapapun, meskipun Anda pakai atau tidak itu harus bayar, ya. Dan itu kalau Anda lihat, kita ingat tadi dengan jam ini tadi, ya. Mana tadi? Nah, ini, ya. Jadi selain abonemen itu, ya, juga tergantung dari blok mana yang nanti Anda gunakan, ya. Berapa jumlah air yang Anda gunakan, berapa jumlah listrik misalkan yang kebutuhan Anda, maka abonemennya juga akan beda-beda, ya. Yang kaya akan membayar lebih mahal, yang mampu akan membayar lebih tinggi abonemen maupun biaya per unitnya. Namun kalau yang tidak mampu, ya, akan membayar lebih murah abonemen maupun biaya per unitnya. Jadi demikian teman-teman munculnya sistem abonemen
dalam sumber daya dalam PDAM maupun sebenarnya PLN itu. Kita fokusnya adalah PDAM. Baik. Terlebih lagi kalau kita lihat mengapa pemerintah abodemen itu, karena dia membutuhkan dana saving untuk investasi. Dana untuk investasi yang karena untuk suplai air itu pemerintah harus membangun banyak sekali infrastruktur. Misalkan membeli lahan sekitar aliran sungai. Kenapa? Karena supaya untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan sehingga mata air tetap terjaga. Ya. Terus juga bisa jadi akhirnya pemerintah membuat sebuah teknologi baru. Oh ternyata air tawar udah nggak bisa digunakan. Tapi ada sumber air laut, misalkan di sebuah pulau kecil. Nah, makanya harus membeli alat untuk desalinasi, mengubah air laut menjadi air tawar. Atau ketika misalkan, oh ini pipanya udah harus diganti karena udah banyak bocor. Nah, itu harus ada biaya investasi lagi, ya. Atau mungkin ternyata waduknya udah nggak cukup lagi menampung air, maka harus bikin waduk yang baru, bikin saluran air yang baru. Nah, itu butuh investasi, ya. Jadi makanya abonemen itu juga menjadi penting selain untuk operasional, namun untuk pengembangan pelayanan. Karena kita tahu semakin lama semakin meningkat kebutuhan air. Karena apa? Jumlah penduduk juga semakin meningkat. Ya. Oke ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Silakan, Wesley. Iya Pak. Jadi kan tadi Bapak sempat bilang kalau misalnya air itu bisa dikelola oleh swasta dan pemerintah gitu kan Pak. Nah, terkhusus kalau misalnya di kota saya gitu kan Pak, saya kan tinggal di Batam. Jadi Batam itu airnya itu dikelola oleh Adia Tirta Batam gitu Pak, ATB. Dan kemarin itu sempat bermasalah juga antara ATB ini kan dari pihak swasta tuh Pak, dari pihak swasta ATB ini dan pemerintah itu terlibat konflik gitu Pak, sampai harus di mana pemerintah Kota Batam itu harus membuat perjanjian kalau misalnya nanti seluruh usaha yang dikelola oleh ATB ini bakalan diambil oleh BP Batam. BP Batam itu Badan Pengusahaan Batam gitu Pak. Nah tapi menurut dari pihak swasta ATB ini sendiri bahwa pemerintah itu kayak mengada-ngada gitu Pak buat perjanjiannya, karena kan selama ini dari awal di Batam ini memang air di Batam ini dikelola oleh ATB pihak swasta itu. Nah itu bagaimana gitu Pak konsepnya? Apakah ini ada kaitannya dengan abonemen yang tadi Bapak sebutkan gitu Pak? Oke, betul. Ini Wesley, ini pertanyaan sangat menarik ya, bagus ya. Di dalam chapter yang saya biasanya ngajar di mata kuliah ekonomi sumber daya air itu ada satu chapter yang namanya privatisasi. Sayangnya saya di sini nggak bisa memasukkan itu tadi dalam slide ya. Intinya begini, apa yang dirasakan oleh Wes di Batam itu sama juga yang dirasakan di Jakarta. Jadi di Jakarta itu perusahaan yang mengelola air yang menyediakan PDAM di Jakarta itu bukan Pemda Provinsi Jakarta, tapi dikontrakkan ke swasta ya. Jadi yang namanya Palija dan Airtra, sama tadi seperti Wesley. Jadi sebenarnya panggilan kamu Wesley atau Wesley? Apa Demon? Wesley Pak. Wesley, Demon lagi Desmond Wesley ya. Nah, iya, jadi Pak, di Jakarta itu saya di Jakarta yang saya tahu ya, tapi saya pikir nggak jauh beda Pak Indonesianya. Di Jakarta itu dulu zamannya Soeharto itu bahkan ada yang namanya konsesi ya, kontrak. Jadi dimenangkan oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu yang memenangkan kontrak, tapi di seiring berjalan waktu akhirnya dipecah lagi. Dan yang memiliki kontrak itu sebenarnya perusahaan luar negeri bahkan. Yang ngeri juga kan ya. Yang memiliki kontrak itu dia perusahaan dari Prancis ya. Palija dan Airtra, saya lupa yang mana. Satu Prancis, yang satu Inggris ya. Ya. Nah, tapi yang terjadi justru ketika diolah swasta nggak lebih baik ya, sering terjadi tarifnya lebih tinggi, harga airnya juga lebih mahal, tapi kualitasnya juga nggak lebih baik. Karena itulah itu berkonflik dengan pemerintah, sama mungkin seperti di Batam ya. Nah, konsepnya seperti ini, namanya ada kontrak. Karena udah ada perjanjian, yang jelas pemerintah nggak bisa sembarangan langsung ngambil alih, karena udah ada, mereka punya di hitam di atas putih ya, meskipun pemerintah yang menjadi pemimpin di negara kita ini, tapi karena sudah ada hitam di atas putih nggak sembarangan, harus lewat pengadilan, harus lewat pembuktian, perdata dan lain-lain. Nah memang
Jadi harus win-win solution. Pertama, pemerintah bisa renegosiasi ulang jika memang ini ada masalah ya. Kalau pemerintah bisa membuktikan kesalahannya, maka harus lewat pengadilan. Nggak bisa semua sewenang-wenang ngambil kalau sudah ada kontraknya. Ya. Yang kedua, kalau memang itu ada bermasalah, nah pemerintah bisa nggak? Kadang-kadang pemerintah ini nggak mampu juga mengelola itu, urusan lain aja belum beres ya nggak, apalagi ngurus ini. Nah, kalau pemerintah mampu, ketika mereka menang misalkan tadi dari pengadilan, ya maka silahkan dikelola oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak mampu, maka pemerintah bisa mengajukan tender ulang. Ya. Nah, tender ulang misalnya ada pihak lain swasta yang mampu, tapi dengan transparansi. Kan sekarang kan tender itu kan nggak transparansi. Yang terjadi di Jakarta itu tidak transparansi. Ketika tender itu akhirnya ada kong kali kong dengan pejabat, diluluskanlah sebenarnya perusahaan yang nggak layak untuk menjalani itu. Akhirnya apa? Pelayanannya juga buruk. Ya. Nah, jadi di dalam undang-undang sebenarnya memang yang mengelola, memiliki kewenangan absolut untuk air ini adalah Pemda. Dan Pemdanya itu adalah pemerintah, harusnya ya pemerintah daerah tingkat 2, berarti apa? Kabupaten atau kota. Namun seperti di Jakarta, karena dia wilayah khusus, maka yang mengelolanya ada provinsi. Tapi beberapa wilayah itu provinsi. Sebagian besar itu adalah daerah. Contohnya di Bogor itu antara kabupaten dan kotanya itu masing-masing memiliki PDAM sendiri-sendiri. Ya, ada Kahuripan dan satu lagi apa lupa saya. Nah itu jadi kalau memang pemerintah mampu, seperti di Bogor itu pemerintah mampu yang mengelola langsung PDAM Kota Bogornya. Itu kalau pemerintah mampu. Kalau pemerintah tidak mampu, maka dia boleh melakukan tender. Nah, tendernya itu seperti apa? Mungkin ada perjanjian namanya konsesi. Konsesi itu bisa sampai 20 tahun. Ya, bisa mengasih waktu 20 tahun. Swasta silahkan melakukan pengelolaan, penarikan iuran, ya, termasuk memberi investasi. Tapi nanti habis 20 tahun, habis kontrak dikembalikan lagi ke pemerintah. Ya, begitu. Ya. Nah ini makanya tergantung nanti gimana tuh Wesley, apakah perjanjiannya berapa tahun. Kalau pemerintah ingin konflik, dia harus bisa membuktikan lewat pengadilan, ya, dan mengambil ulang. Begitu, ya. Itu aja. Saya pikir masih banyak ya. Jadi ada lagi mungkin ingin ditanyakan? Enggak, makasih ya Pak. Oke ya. Mudah-mudahan cukup apa ya, karena ini cukup banyak nih materinya. Saya juga harapannya tidak ingin lebih dari 1 jam, tapi kayaknya bakalan lewat ini ya, karena masih banyak ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Intinya gini tadi ya, pemerintah tadi membutuhkan investasi ya, dan itu ini ada meskipun harus untung, tapi juga harus memperhatikan dampak sosialnya. Anda bisa baca nih perkiraan kurvanya. Terus juga transfer air juga bisa dilakukan dari wilayah yang kaya terhadap air maupun juga yang tidak. Contohnya ini ya, daerah industri, daerah kota dengan daerah pedesaan ya. Misalkan daerah kota mereka harganya 80 ya, cukup tinggi ya. Kalau di kota hanya 15. Bagaimana transfer air itu bisa dilakukan? Nah, bisa andanya setelah dicari keseimbangan harga airnya 30 ya. Nah, maka benefit yang bisa diperhitungkan dari perdagangan ini adalah selisih antara benefit yang diperoleh oleh kota dengan selisih yang diperoleh oleh di desa. Jadi selisihnya antara net benefitnya A plus B dikurangi dengan C per D. Ya. Harapannya benefit ini ya harus besar ya. Jangan sampai nanti terjadi kekurangan atau kerugian. Jangan sampai karena terjadi perdagangan ini akhirnya pertanian menjadi nggak dapat air gitu ya. Nah ini ada batasannya berarti. Ini juga sebenarnya ada perhitungannya, tapi sekali lagi keterbatasan waktu kita tidak bisa mempelajari ini untuk studi kasus. Cukup mungkin Anda memahami dari sisi kurvanya saja. Nah ini penjelasannya. Terus syarat-syarat untuk air efisiensi ya, maksudnya ada. Yang paling penting adalah syarat-syaratnya, property right-nya harus jelas ya, harus terdefinisikan secara jelas dan tidak
harus wajar, terjamin ya, jangan sampai air tersebut nggak jelas siapa kepemilikannya dan bisa dipindah tangankan ya, jadi transferable. Jadi misalkan Anda bisa jual fungsi air itu, maka yang lain akan menganggap bahwa itu milik Anda, sehingga Anda silahkan boleh menyewa atau memiliki air. Ini syarat-syaratnya. Detailnya Anda bisa baca sendiri. Ya. Nah, untuk proteksi air sungai ini juga menjadi hal yang penting, teman-teman, karena Pak, sungai itu kan fungsinya bukan hanya sekedar untuk air minum. Ada banyak kehidupan. Kita masih sudah belajar kemarin total economic value kan? Ya, ada banyak bahkan ikan, ya, biodiversitas, ya, kesuburan dan lain-lain. Belum lagi kalau kita berbicara non-use value lainnya, misalkan danau untuk olahraga, untuk memancing, camping dan lain-lain. Nah, itu kan kalau tidak dijaga, maka nilai-nilai itu akan hilang. Nah, bagaimana kita menjaga nilai-nilai tersebut dari kemungkinan kerusakan? Nah, ini ada hitung-hitungannya teman-teman ya. Saya langsung aja ke sini ya. Intinya apa sih di sini? Kita lihat. Biaya itu kan biasanya untuk melindungi air itu akan meningkat terus, ya enggak? Nih. Di sisi lain, benefit sungai itu awal-awal meningkat ya. Air kan sungai misalkan masih ukuran-ukuran tertentu, kita masih berenang, kita masih bisa banyak hal yang bisa kita gunakan. Air yang masih jernih masih bisa kita gunakan untuk menyuci motor, mungkin untuk hal-hal lainnya. Tapi seiring semakin besar, luas sungai makin sulit untuk dikendalikan ya. Sehingga benefitnya akan semakin berkurang ya. Nah, biaya yang paling besar benefitnya adalah jarak antara cost dan benefit yang paling luas. Nah, jarak yang paling luas itu, yang paling tinggi itu adalah di sini ya. Nah, jarak yang paling besar itu adalah di sini. Nanti akhirnya kita bisa menghitung benefit yang paling besar itu adalah berapa ya, jarak antara cost dan benefit yang paling kecil, paling tinggi, paling luas ya. Nah, ini sebenarnya juga akan menjadi penilaian nanti ya, mungkin valuasi ekonomi kita untuk fungsi sungai adalah seperti ini. Nih, maksimum benefitnya berarti di A nih, di sini maksimum benefitnya di A bintang. Ini yang paling bagus. Lagi-lagi teman-teman, kita tidak bisa ilustrasikan kasusnya, dan saya juga nggak akan mengeluarkan ini di ujian, jadinya ada hitung-hitungan, tenang aja gitu ya. Cukup konsepnya saja ya Anda paham ya. Nanti khawatir kalau nggak saya kasih contohnya, saya tiba-tiba keluar ujian, Anda, Pak ini tidak ada keluar di ujian nggak hitungannya Pak? Nah, nggak usah lah. Ya, saya paham Anda begitu sangat was-was dengan nilai ya nggak. Kalau nilai jeblok, waduh, langsung wassalam Anda. Ya. Tapi yang penting konsepnya Anda paham ya, Anda paham konsepnya kan, nanti ketika ada diskusi dan lain-lain, konsep-konsep ini paham ya. Nah, yang terakhir, subbab terakhir adalah yang sangat related dengan jurusan Anda terkait dengan pajak ya. Bagaimana pajak untuk sumber daya air ini ya? Memang air ini perlu apa fungsinya pajak? Pertama tadi untuk menjaga lingkungan, penerimaan pemerintah, termasuk juga sebenarnya untuk menjaga agar orang tidak terlalu boros juga, baik itu dari sisi industri maupun dari sisi konsumen. Salah satu yang sering dilakukan pajak itu misalkan biaya untuk pencemaran ya, misalkan, atau biaya pajak untuk unit per produk yang dijual boleh juga ya, atau biaya terhadap berapa liter yang dipakai dikeluarkan. Tergantung, banyak sekali jenis-jenis pajak ini. Saya ilustrasikan salah satu saja ya. Misalkan ada namanya effluent charge ya, pajak untuk limbah misalkan ya. Teman-teman, limbah itu sesuatu hal yang nggak bisa dihilangkan, betul tidak? Kalau Anda paham, mengingat namanya hukum termodinamika ya, yang namanya limbah itu pasti ada ya. Bahkan Anda tahu sistem produksi yang paling efisien di bumi ini apa? Anda tahu nggak? Ada nggak pabrik yang paling efisien di bumi ini apa? Ada yang bisa tahu nggak apa? Apa pabrik paling efisien sistem kerjanya di bumi ini apa?
Tahu nggak apa? Pabrik apa? Google mungkin Pak. Google, oke. Yang Google pabrik ya. Yang paling efisien ya, mengolah dari input menjadi output pabrik yang paling efisien itu adalah tubuh Anda sendiri. Enggak? Tubuh kita ya. Jadi, tapi seefisien apapun, ini ciptaan Tuhan ya. Pasti tiap hari itu Anda ada yang namanya limbahnya. Apa caranya limbahnya? Kan Anda harus setoran ya. Entah tiap pagi atau siang, pasti itu ada jadwal rutin ya. Kalau saya maaf kadang-kadang sebelum sholat subuh gitu, ya itu kalau bangun tidur tuh pasti itu udah jadwal rutinnya. Nah, kan masih nah itu adalah pasti ada limbah. Begitupun namanya pabrik buatan manusia, apalagi ya dari bahan bakunya ketika diolah menjadi kayu atau menjadi laptop, pasti laptop yang Anda pakai sekarang di depan Anda itu mungkin beratnya hanya sekian, mungkin ada yang 4 kilo, ada yang 3 kilo. Tapi Anda tahu laptop yang ada di depan Anda itu mungkin membutuhkan sekian ratus kilo bahan mentahnya. Ya enggak? Ya kemana bahan mentahnya itu? Pasti akan menjadi apa istilahnya limbah. Dan itu seringnya dibuang ke air, ya enggak seringnya. Nah contohnya misalkan ada barang 500, misalnya ini air ya, air nih 500, terus juga ada 500 meter kubik lah ya misalnya. Terus juga biayanya $10. Bagaimana efeknya, dampaknya? Yang pertama mungkin ya terhadap pembeli, seandainya ditetapkan pajak $1,5. Ya. Kalau yang namanya pajak kan kena, pasti akan terjadi penurunan permintaan. Ya, maka akhirnya permintaannya itu sebenarnya yang langsung dengan $10 itu maka akan ada penurunan permintaan $8,5. Kita langsung saja. Namun tentunya supaya adil jangan hanya ditetapkan ke pembeli saja. Nah, penjual juga harus kita bagi-bagi $1,5. Misalkan penjual $1, pembeli dengan $1. Akhirnya ya nanti pajaknya bisa memenuhi dengan harga yang sekian, dengan $1,5 itu pemerintah bisa mengalokasikan untuk biaya perbaikan lingkungan atau biaya-biaya lainnya. Ya. Sehingga keseimbangan barunya dengan ada pajak ya, dengan ada pajak tadi tentunya karena terjadi penurunan permintaan adalah W-nya sebesar 450 ya, terus juga pajaknya untuk ini contohnya saja ya, contohnya saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia tadi kan ada 2 jenis air tentunya, air pajak permukaan dan air tanah. Maka pajaknya juga beda berdasarkan aturan ya. Ada pajak air permukaan atau PAP atau pajak air tanah ya. Nah, pajak air permukaan itu dasarnya adalah nilai perolehan air permukaan. Nah, ini biasanya dihitung, ada perhitungannya ya. Yang jelas kita nggak belajar ini karena nggak belajar teknis, ini ada ilmu sendiri yang pelajari. Dia menghitung jenis airnya, lokasinya bagaimana, volumenya, kualitas dan lain-lainnya, aspek teknis ya. Tapi yang paling penting adalah ini teman-teman, Anda yang tahu bahwa untuk air permukaan berdasarkan aturan itu tarifnya adalah 10% maksimal. Ya. Nanti tergantung, nanti ada aturan lagi apakah pajak ini ditetapkan ke konsumen atau produsen. Itu nanti lagi ada hal lain, tapi kita nggak akan bahas sampai sedetail sana. Dan saya pikir mungkin Anda juga nyambung ke mata kuliah yang lainnya. Tapi berdasarkan aturan totalnya untuk misalnya kita menggunakan air sumur atau air danau atau air sungai, pajaknya itu 10% ya. Nah, kalau air tanah, nah ini air tanah itu juga kena pajak ya, sama seperti tadi ya, tapi kecuali yang tidak boleh kena pajak ya, seperti kalau misalnya Anda menggunakan sumur untuk rumah tangga, sumur Anda nggak akan, tenang aja nggak akan kena pajak. Anda untuk pertanian, perikanan, ngalih sawah belum kena pajak. Untuk masjid atau musola kan banyak, itu juga kena pajak. Tapi untuk industri maka itu harus ada pajaknya dan maksimumnya adalah 20% ya.
sama seperti tadi, ada nilainya yang harus dihitung dan di appraisal, dan ini membutuhkan keilmuan-keilmuan yang juga aspek teknis. Ya. Oke, demikian teman-teman ya, karena waktunya juga sudah terbatas, kita juga tidak mungkin sampai lama untuk Zoom ya, karena saya khawatir juga dari aspek kesehatan mata Anda, dan juga saya juga menghargai ya apa Anda fokus, tapi mungkin kalau sampai 2 atau 3 jam, saya juga merasakan kalau suruh ikut webinar itu kadang-kadang jadi terpaksa gitu ya. Harapannya Anda bisa, penting tadi karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua ilmu tentang terutama ya studi kasus hitung-hitungan bisa kita pelajari, tapi yang paling penting konsep-konsep dasar yang bisa Anda pahami, sehingga kalau misalnya ada hal untuk diskusi tentang sumber daya air ini dengan pihak lain, atau mungkin nanti ada penelitian Anda tentang sumber daya air, beberapa konsep-konsep yang tadi sudah saya ajarkan bisa Anda gunakan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa diskusi secara private atau pribadi dengan saya persilahkan. Demikian materi hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Sebelum saya akhiri, saya coba ini dulu ya, isi absennya ya. Tadi ada salah satu teman Anda yang izin dia karena sedang isolasi mandiri, kata saya nggak apa-apa, kamu pun kalaupun nggak hadir udah saya anggap hadir gitu ya. Karena ya supaya baik industri yang seperti air minum, air mineral, air kemasan, maupun tadi industri otomotif, industri elektronik, ya, itu biasanya mereka menggunakan air tanah. Ya. Nah, tapi kalau air permukaan itu biasanya kalaupun industri itu ya industri UMKM seringnya ya, atau industri-industri yang tidak, karena nggak mungkin UMKM mau karena kalau yang industri besar itu menggali air tanah itu sampai ratusan meter, bahkan sampai ribuan meter, karena membutuhkan air yang banyak. Nah itu membutuhkan hotel-hotel di Jakarta ya, di Bali itu sebagian besar menggunakan air tanah ya, karena kualitasnya masih bagus ya. Tapi bayangkan ketika semua orang berebut ngambil air tanah, akhirnya jadi, makanya dia wajar untuk menjaga eksploitasi ini tidak terlalu berlebihan, pajaknya juga harus tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan begini kadang-kadang teman-teman ya, perusahaan kadang-kadang mengajukan perizinan. Contohnya ini yang banyak nakal ini ya, tahun ini harus, karena ya pengawasan di kita kan sangat lemah ya. Ada perusahaan air minum dalam kemasan mengajukan perizinan mengebor air tanah 100 meter kubik per hari misalkan, buat izin-izin. Pertanyaannya, apakah ada sistem atau mekanisme saat ini di Indonesia untuk mengawasi itu? Nggak ada. Menurut investigasi yang pernah saya baca di sebuah penelitian, seringkali pengerukan air tanah itu bisa sampai 10 kali lipat daripada izin yang dikeluarkan. Ya. Nah itu, ya. Jadi itu yang jadi masalah sebenarnya di kita itu. Perusahaan, tadi hotel, tempat resort gitu. Itu mereka udah izin sebenarnya, izin, tapi apa sekian. Tapi ketika yang terjadi, ngeruknya itu lebih dari itu. Ya. Nah inilah mungkin yang perlu kita pikirkan, sistem pengawasan ya. Kalau di luar negeri itu ada pengawasan rutin ya, bahkan kadang-kadang insidental tanpa harus ngasih tahu untuk mengawasi benar nggak meterannya ini ketika ngambil itu sekian. Tapi di kita biasanya seringnya hanya di awal saja, atau ketika saat perpanjangan izin saja baru dilihat lagi. Ya namanya dikasih tahu ya dia berhenti lah, nggak dijaga gitu ya, nggak sampai ketahuan ya. Begitu betul. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, ada lagi silakan. Kemudian saya mau nanya lagi Pak, untuk materi yang diberikan tadi apakah akan dibagikan Pak ya? Iya, kalau saya nanti bahkan rekamannya juga saya kasih nanti. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang jelas nanti setelah ini saya lupa siapa PJ kelas kita, tolong udah di WA belum? Biar saya nanti WA-nya. Oke, udah Rian ya. Oke, ada lagi? Sudah ya, saya lihat juga beberapa wajah-wajahnya sudah lapar, perlu makan siang. Saya juga perlu makan siang ya. Sayangnya kita kalau kuliah standar
itu kan beda. Kalau saya di IPB ngajar itu mahasiswa tuh pada off kamera. Kadang-kadang kalau saya panggil di mana nggak jawab. Rupanya lagi ke warung beli makanan atau lagi makan cemilan ya. Kalau kalian kan agak sungkan ya. Termasuk saya juga harus buka kamera, jadi nggak bisa sambil makan bakso gitu ya. Jadi ya kita cukupkan saja. Mudah-mudahan saya mohon maaf tadi banyak penjelasan saya mungkin tidak terlalu jelas, tidak terlalu detail karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan materinya banyak sebenarnya ingin saya sampaikan, namun waktulah yang membatasi kita. Namun kalau memang ada yang ingin diskusi lebih dalam bisa hubungi saya nanti secara pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan keilmuan dari Anda, penambahan wawasan, bukan hanya sekedar kewajiban Anda ikut hadir di kuliah ini, tapi paling tidak yang saya inginkan ini menambah ilmu dan pemahaman Anda. Baik, demikian kita tutup untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.